Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan petani kerang di seluruh Nusantara. Waktu menunjukkan pukul 8 pagi, masih agak teduh, matahari belum menyengat. Saat ini kita sedang melakukan proses pemupukan susulan, kawan. Terlihat ibu-ibu, ya ini dua ibu sedang melakukan proses pemberian pupuk susulan. Kemudian kalau yang di bawah itu yang tanpa mulsa itu sedang dipupuk oleh bapak-bapak, ya, dua bapak itu yang berada di bawah yang tanpa mulsa. Untuk proses pemupukannya itu barangkali kemarin ada yang bertanya untuk proses pupuk tanaman porang yang tanamnya notabene rapat seperti ini, itu bagaimana, susah tidak? Kalau menggunakan mulsa dengan tanpa menggunakan mulsa, kira-kira repot yang mana, agak susah yang mana? Jawaban saya adalah yaitu agak susah yang menggunakan mulsa, kawan. Saat ini kita sedang pemupukan susulannya. Ini pupuk susulannya. Kita menggunakan pupuk Ponska yaitu NPK 15-15-15. Nah, bagaimana kira proses untuk pemupukannya? Kalau pemupukan susulan tanpa menggunakan mulsa itu agak mudah. Pupuk susulan satu genggam semacam ini tanpa mulsa itu agak mudah. Contoh misalnya ini ada dua baris tanaman yang memotong guludan. Ini satu baris ke sana. Kemudian yang ini adalah satu baris ke sana. Nah, kita mupuknya itu mudah, kawan, yaitu kita hanya menaburkan di tengah-tengah ini, tengah-tengah antara tanaman ini dengan tanaman baris ini, itu kita hanya taburkan sedikit-sedikit sini. Jadi ketika kita ambil satu genggam itu durasi untuk habis pupuk yang dalam satu genggam itu sangat cepat, yaitu kita tabur terus kayak gitu. Ya, di tengah-tengah antara baris ini dengan baris ini, di tengah-tengahnya saja sedikit-sedikit, tidak perlu kita ambil contoh misal antara dua tanaman ini, enggak, sedikit sekali. Dosisnya pun bisa dikatakan untuk di antara dua tanaman itu hanya sekitar segini, dosisnya sedikit sekali, kita jalan seperti ini. Nah, kemudian ketika kita menggunakan mulsa semacam ini agak repot juga, kawan. Karena kita harus tanamnya pas di titik-titik lubang tanam. Karena tentunya untuk area tanah yang lainnya tertutupi plastik, sehingga untuk proses pemberian pupuk agak susah kalau tertutupi plastik. Maka kita harus mencari yang ada tanahnya, kawan. Nah, bagaimana kita proses pemupukannya? Lubang mulsanya juga sangat kecil, maka proses pemupukannya memang kita cenderung lebih hati-hati. Contoh misalnya segini. Nah, ya. Kemudian ini yang sebelah sini sedikit, yang sebelah sini juga sedikit, hanya sedikit-sedikit seperti ini, sedikit-sedikit. Kita pupuknya sedikit-sedikit. Diusahakan sebisa mungkin tidak menempel pada batangnya. Ya, paling untuk pemupukannya satu tanaman sekitar segini, kawan. Ini kita masukkan. Contoh misalnya ini. Susahkan tidak terkena dari batang. Nah, ngumpul di situ tidak apa-apa. Kalau tanamannya pas berada di tengah-tengah enak, kita melingkar, tapi karena ini berada di pinggiran dari lubang mulsa, maka kita pemberiannya di situ. Nah, kita pemberiannya seperti itu, kawan, sedikit-sedikit seperti ini di samping lubang tanam. Kemudian kita beri lagi, contoh misalnya yang sebelah sini. Ini belum muncul tunas susulan. Nah, sedikit sekali. Paling dosisnya itu segini untuk satu tanaman. Karena kalau terlalu dekat dari batang, itu resiko yang terjadi adalah bisa tanaman itu nanti, kalau orang Jawa bilang namanya lonyet, atau terlalu panas, ataupun dia akhirnya batangnya itu agak kelihatan busuk, kemudian roboh. Itu kalau kita memupuknya itu terlalu dekat dengan batang, kawan. Nah, kemudian untuk mupuk yang semacam ini biasanya untuk area seluas sekitar 1 hektar, itu kalau kita mupuk model tanpa mulsa, kawan, paling banyak adalah
3 orang 1 hari untuk menyelesaikan proses pemupukan tanaman sebanyak ini, tapi lahannya tanpa menggunakan mulsa. Nah, sedangkan yang ini menggunakan mulsa, berarti kita sudah melakukan pemupukan susulan itu adalah ini hari ketiga, 4 orang kali 3. Sedangkan untuk mupuk yang tanpa mulsa itu kita hanya membutuhkan tenaga maksimal itu 3 orang 1 hari selesai, maksimal 4 orang untuk yang tanpa mulsa. Berarti kita sudah membutuhkan tenaga kurang lebih 12 orang. Kalau kita hitungnya adalah 4 orang kali 3 hari ini pemupukan. Berarti kita bisa dikatakan 3 kali lipat lebih boros kawan ya, dibandingkan dengan yang tanpa mulsa, karena proses pemupukannya terlihat sangat sangat ribet ya, sangat hati-hati. Beda dengan ketika kita tanam tanpa menggunakan mulsa, itu kita hanya ini ada 2 baris yang berbeda, kita hanya tabur segini, jalan selesai, lagi kita jalan sebelah sini selesai, kita ambil 1 genggam, ambil dari sini selesai. Kalau yang ini untuk menghabiskan 1 genggam saja agak ribet kawan. Kita praktekkan coba. Ini kita harus hati-hati, 1, hati-hati, 2, kita lagi 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tanaman itu waktunya agak lama, sehingga tentunya akan membutuhkan waktu yang lebih banyak. Nah, kemudian kalau ada kawan-kawan bertanya, kemarin Pak, untuk masa vegetatif itu kita pakainya pupuk apa? Nah, untuk tanaman porang yang kita tanam dari biji katak itu biasanya kita akan melakukan pemupukan susulan yang paling banyak itu adalah 3 kali. Dari pupuk padat yang tadi sudah kita sebutkan di awal adalah 3 kali dalam 1 musim. Kalau kita menggunakan katak seperti ini, yaitu kita menggunakan NPK yang seimbang 15, 15, 15 ataupun 16, 16, 16. Nah, kenapa kok penggunaannya adalah berbeda dengan yang menggunakan dari bibit umbi? Karena perbedaan dari jumlah tunas susulan yang akan dimunculkan kawan. Kalau menggunakan katak semacam ini atau ini adalah katak mini, ini kalau nanti kita hasil itu biasanya paling sedikit, kurang lebih ya 3 tunas susulan, atau bisa dikatakan 4 dari tunas pertama. Biasanya kalau kita tanamnya di lahan terbuka semacam ini, nutrisi tercukupi, biasanya jumlah batangnya ada 4, yaitu tunas pertama, kedua, ketiga, keempat. Ya, susulannya ada 3. Nah, kalau nanti usianya lebih panjang, bisa 4 kali tunas susulan, tunas awal 1, berarti 5 kali kawan. Nah, sedangkan kalau menggunakan bibit umbi, notabene besarnya segini, ini paling bisa munculnya tunas susulan itu adalah 1 kali. Tunas pertama adalah yang berasal dari umbi tadi ya, muncul tunas setelah mekar daun sempurna. Kemudian dari bawah nanti ketika usianya sekitar 2,5 bulan atau 3 bulan akan muncul tunas susulan dari bawah. Paling banter adalah 1 kali tunas susulan. Nah, kalau yang ini bisa 4 kali tunas susulan. Bedanya di situ, maka pemberian pupuknya pun kita berbeda. Kalau yang ini nanti dari pemupukan pertama susulan seperti ini pakai NPK yang seimbang. Kemudian nanti kita akan selingi dengan proses penyemprotan pupuk cair organik ataupun nanti yang anorganik nanti akan kita selingi ketika usia tanaman itu 2 atau 3 minggu dari proses pemupukan susulan ini. Kemudian nanti ketika akan ada tanda-tanda muncul tunas susulan yang berikutnya, ini kan tunas susulannya baru tunas susulan ini pertama, ini tunas pertama, ini tunas susulan pertama. Itu nanti ketika sudah muncul tunas susulan lagi, nanti kita pupuk lagi. Kemudian nanti akan muncul tunas susulan lagi, kita pupuk lagi. Paling tidak biasanya maksimal kurang lebih kita pupuk susulan dengan menggunakan NPK tadi adalah 3 kali. Nah, selebihnya nanti ketika sudah di akhir bulan Maret baru akan kita semprot menggunakan pupuk
yang kandungan utamanya adalah P dan K. Seringnya kita menggunakannya adalah MKP kawan. Nah, MKP tersebut nanti bisa kita tambahkan, contoh misalnya Gandasil B atau KNO3 putih. KNO3 putih itu massa generatif, sedangkan KNO3 merah itu adalah massa vegetatif. Oleh karenanya, ketika kita tanam dari katak semacam ini, memang cara pemupuknya, dosisnya, kemudian jenis pupuknya yang kita inputkan ke tanaman porang ini berbeda dengan yang di lahan sebelah sana yang kita menggunakan bibit umbi kawan. Di sana berarti nanti pemupukan susulan yang menggunakan pupuk NPK tadi hanya 1 kali, kemudian selanjutnya akan kita gunakan yaitu pupuk yang dosisnya P dan K-nya lebih tinggi dibandingkan N-nya. Ya, kemarin sudah kita paparkan pada video sebelumnya. Oleh karenanya, harapan kami ketika nanti ini tanaman porang dari katak mini-mini semacam ini kita tanam di lahan terbuka seperti ini, di akhir musim tanaman porang di akhir itu minimal 1 jempol tangan ini, minimal. Harapannya batangnya yang terakhir adalah minimal 1 jempol ini. Syukur-syukur adalah bisa hampir 1 jempol kakinan kawan. Harapannya. Oleh karenanya pemberian pupuk susulan, kemudian penanganan gulma tepat waktu, jangan sampai gulma-gulma itu menutupi di atas daun porang semacam ini, sehingga kalau dia menutupi daun porang itu secara otomatis akan memanjangkan batangnya. Kalau dia memanjangkan batangnya, otomatis batangnya akan lebih panjang. Kalau lebih panjang biasanya batangnya kurang kokoh. Kalau kurang kokoh berarti rentan terkena penyakit kawan. Itulah bagaimana kami memupuk tanaman porang kami. Saat ini masih proses pemupukan. Semoga saja nanti hasilnya sesuai yang kita harapkan kawan. Salam sukses, salam sehat dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.